Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo buat kalian di sini yang berbintang Gemini. Untuk Gemini, aku akan bacakan untuk kalian. Gimana sih cinta kalian di Mei tanggal 1 sampai 7? Aku melihatnya begini, teman-teman. Kamu tuh lebih banyak mengkoreksi diri, ya. Kamu di sini mau fokus untuk kebahagiaan orang banyak, yaitu keluarga. Dan kamu sih lebih fokus sama diri sendiri. Aku nggak tahu kenapa ada kegalauan di sini yang membuat kamu tuh kayaknya aku mendingan sendiri aja dulu. Kalau aku udah settle, aku baru konsentrasi untuk mungkin mau cari pacar baru, pasangan baru, atau bagaimana di sini. Kita cek ya. Aku melihat banyak tanggungan-tanggungan juga yang membuat kamu tuh sepertinya stagnan untuk mencari cinta, teman-teman. Ya, membuat satu komitmen di sini, kamu tuh mau settle dulu. Gak mau main sembarangan sama orang. Mungkin ada beberapa yang kamu suka yang pengen kamu ikat di sini. Ya, ingin ada satu komitmen yang sebetulnya tapi sepertinya tuh kayak jangkanya pendek gitu loh. Kamu suka sama orang tapi jangkanya pendek, atau memang pendekatannya pendek gitu ya. Ini ada beberapa orang yang mungkin sudah menentukan pilihan yang singkat atau membuat keputusan. Karena di sini tuh ada satu kayak ikatan dalam arti ikatan cinta kayak di judul sinetron. Jadi lebih seperti kamu itu berkomitmen dengan orang yang nantinya akan jadi pacar kamu atau pasangan kamu, atau bahkan lanjut ke jenjang yang lebih serius. Tapi di sini aku melihatnya harus ada power dan settle dulu gitu loh. Itu sih yang kamu mau. Jadi kamu kerja sukses, nanti kalau misalnya dapat sesuatu atau kamu suka sama seseorang tuh nggak pakai lama gitu loh, mau langsung nikah. Aku nangkepnya energinya seperti itu sih, teman-teman. Jadi kamu lebih fokus ke diri sendiri dulu, apa yang bisa kamu kerjakan, menghasilkan uang dan lain-lain. Seperti itu. Karena ada pergerakan yang sebetulnya menurut kamu tuh menggalaukan selama ini, dan kamu udah fix membuat satu keputusan bahwa oke, aku mau settle dulu nih sama diriku sendiri. Karena di sini mungkin kamu masih menanggung beban dari keluarga, ya kan? Kemudian banyak lah yang bisa kamu lakukan gitu loh. Tapi sampai benar-benar kamu tuh benar-benar kayak berhasil, baru kamu mikirin cinta. Itu sih energinya yang aku lihat. Jadi tanggal 1 sampai 7 ini bisa berubah energinya nanti setelah tanggal 7. Tapi di sini aku melihatnya dalam 1 minggu dulu ya. Nanti kedepannya kalau kamu galau lagi masalah cinta juga ketahuan kok. Oke, dalam satu pekerjaan atau keuangan, di sini ada satu kesempatan ya yang akan diberikan sama kamu dari semesta. Cobalah untuk mengaplikasikannya dengan baik. Terutama dari ide-ide atau komunikasi di sini harus disampaikan dengan baik dan bersambut. Segala macam cita-cita kamu di sini ya harus butuh dengan pertimbangan yang matang.
Kalau kamu mengerjakan sesuatu atau diberikan kesempatan tentang pekerjaan atau apapun, dikerjakan dengan baik, jangan lihat hasilnya dulu, tapi lihat seperti keputusan yang kamu jalani bener apa enggak. Karena kalau manajemen yang baik ya, ibaratnya kayak manajemen keuangan ataupun pekerjaan kamu baik, maka sudah pasti hasilnya juga ikut akan baik. Tapi kalau misalnya di sini peluangnya itu kamu tidak pergunakan dengan baik dan mismanagement, ya hasilnya juga nggak akan baik. Mau seberapapun kamu dapat uang atau apapun, itu nggak menjamin sih kesuksesan. Kesuksesan itu ada dari manajemen. Nanti akan terjadi satu komunikasi kecil ya, dan di sini mungkin akan ada mendapat sambutan. Ya, di sini ketika kamu nanti melakukan sesuatu, ya itu nanti akan disambut dengan baik. Akan ada diskusi mengenai pekerjaan atau apapun. Dan di sini aku melihat ada satu semangat yang kuat untuk terus bertumbuh dan tetap jalan terus lah. Apapun rintangannya, ini adalah satu challenging yang bagus buat kamu untuk Gemini. Jadi prospek kedepannya ini nanti akan lancar gitu loh ya. Yang kamu kerjakan apapun di sini akan lancar. Kemudian untuk keuangan, selama kamu bisa fokus, itu nanti akan dapat rezekinya. Walaupun aku belum melihat kamu dapat keberuntungan, tapi semesta itu memberikan kamu suatu kesempatan. Dipergunakan dengan baik aja di sini, oke? Sekarang kita lihat untuk nasihatnya. Aku melihat di sini, buatlah satu awalan yang baru dengan mempertimbangkan mana yang baik, mana yang tidak untuk perasaan cintamu sendiri ya. Buat keputusan, saatnya aku melakukan di sini adalah untuk memberikan cintaku pada orang yang tepat gitulah. Dan di sini yang patut kamu perjuangkan. Intinya, mulai sekarang pikirin dirimu dulu karena energinya saya ada King of Swords ya. Itu lebih ke intuisi ya, lebih ke intuisi. Di sini banyak menggunakan intuisi kamunya. Kalau misalnya semesta sudah bilang, oh iya kamu tuh harus bisa memikirkan juga perasaan keluarga kamu. Mungkin keluarga kamu pengen, aduh cepetan deh ada yang mau nikah nih, apa ibu kamu gitu. Kamu pikirin juga di sini. Walaupun di sini kamu masih berlaku sesuka hati kamu karena kamu mengikuti intuisi dan juga ekspresi kamu gitulah ya. Tapi ini kalau misalnya masalah hati, ini harus diputusin sih, oke? Karena di sini ada sesuatu yang berbau dengan hati. Walaupun kamu tuh sebetulnya tidak serius, kamu lebih pakai intuisi kamu. Oh ya, aku mau kerja, aku suka, aku kerjain gitu. Tapi itu harusnya intuisi itu harus bisa lebih terarah ya teman-teman. Jadi kamu harus tahu apa yang sebenarnya mau kamu lakukan atau enggak gitu. Yang udah kamu lakukan, kamu sendiri lebih baik atau kamu butuh orang di sini. Itu yang mesti kamu tahu. Kemudian di sini aku melihat ada untuk keuangan. Kita lihat nasihatnya. Begini teman-teman. Ini kan kalau aku lihat belakangnya ada komunikasi ya dengan seseorang ya. Kalau bisa komunikasi itu juga harus landai ya teman-teman. Kamu harus mengekspresikan segala sesuatunya itu dengan baik supaya orang itu tidak kecewa dengan kamu. Ketika dia mau bekerja sama dengan kamu, itu pergunakan ekspresi kamu ya.
dan perasaan kamu diungkapkan dengan baik ketika berbicara, ya. Kemudian di sini pesannya adalah tetap naluri kamu harus dipergunakan karena terkait dengan emosi, dengan keinginan, supaya kamu di sini tuh nggak lelah gitu loh. Jadi dari awal kamu harus ngomong, aku tuh maunya begini gitu loh. Tapi tidak boleh keras juga. Kalau misal kamu kerja sama orang, ide itu nggak cuma dari kamu, tapi dari dua orang, ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups dan ada di sini The Magician. Di sini energinya adalah energi emosi yang kreatif. Jadi nanti ini kalau misal kamu bekerja sama akan menghasilkan suatu karya yang bagus. Ya, tetapi di sini harus dijaga supaya salah satunya ini tidak sakit hati dengan omongan, dengan kemauan kamu yang mungkin menyinggung gitu lah ya. Dan di sini ada Four of Swords. Dan di sini kan aku lihat ada kayak The Tower. Actually, ya, kamu adalah tipe-tipe yang sebetulnya lebih cocok bekerja sendiri. Tapi kalau memang kamu di sini bekerja sama dengan orang lain, siap-siaplah untuk mengerem supaya kamu nggak capek. Nggak usah terlalu effort energi yang gimana gitu loh. Karena kalau bekerja sama bukan berarti harus mengontrol. Kayak gitu ya. Sebaiknya diutarakan dari depan, yes or no, supaya nanti ke depannya akan bagus dan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang oke. Karena di sini ada The Magician, itu adalah energi untuk kreatif. Itu aja sih pesan dari aku. Karena Gemini kan memang orangnya independen, susah untuk kerja sama. Jadi harus pilih-pilih orang yang benar-benar tepat, orang yang benar-benar itu satu visi dan misi. Seperti itu ya, teman-temanku Gemini. Oke, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu. Semoga kamu suka. Ambil yang baik-baik, bukan yang jelek. See you when I see you. Bye-bye.